Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Anak Bapak yang Bapak sayangi, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini kita bisa kembali berjumpa, bertatap muka, melanjutkan pelajaran kita yang insya Allah pelajaran kita pada hari ini tentang ilmu tajwid. Salam dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Bapak, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat Pak, Alhamdulillah. Nah Bapak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita dulu berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak minta untuk memimpin doa kepada Al-Hafiz. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak Bapak Hafiz. Selanjutnya sebelum kita belajar, Bapak mengabsen kehadiran kita terlebih dahulu. Kira-kira siapa ya dari teman-teman kita yang tidak hadir pada hari ini? Alde Pak. Alde. Oh, Pak Alde ya. Nah, yang tahu di kemana Pak Alde pergi? Tak ada yang tahu Pak, rumahnya jauh Pak. Oh, rumahnya jauh ya. Mudah-mudahan Alde bisa bergabung bersama kita di pertemuan atau pelajaran berikutnya. Baiklah anak-anak Bapak, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang qalqalah. Bentar ya Bapak tampilkan pembelajaran kita hari ini. Nampak nak? Nampak Pak. Nampak. Nampak Pak. Anak Bapak, ada yang tahu apa itu qalqalah? Siapa yang tahu? Tak tahu saya Pak. Nggak tahu. Ya. Teman-teman yang lain Iya, ada yang Pak. tahu tentang qalqalah? Belum belajar Pak. Belum tahu Pak. Oh iya. Kalau belum tahu, marilah kita pelajari bersama-sama. Qalqalah ini adalah bacaan atau hukum bacaan yang ada di dalam Al-Quran yang mesti kita terapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an itu dengan tajwid. Jadi membaca Al-Qur'an itu yang Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita, ketika kita membacanya wajib kita baca dengan ilmu tajwid. Berikutnya, sebelum kita lanjut, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nak, setelah nanti anak-anak Bapak belajar tentang ilmu tajwid, Bapak berharap yang pertama anak Bapak bisa menjelaskan pengertian hukum bacaan qalqalah. Kemudian bisa menyebutkan huruf qalqalah. Selanjutnya menjelaskan cara membaca bacaan qalqalah. Kemudian bisa menunjukkan contoh hukum bacaan qalqalah dan menerapkannya ketika membaca Al-Quran. Terusnya nak, qalqalah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah qalqalah sughra. Secara bahasa ini sughra ini adalah kecil. Ini terjadi apabila salah satu huruf dari qalqalah yaitu qaf, to, ba, jim, dal, atau anak Bapak pernah mendengar istilah baju di toko. Huruf yang ini yang terdapat pada sebuah lafal karena berharokat sukun yang berada di tengah kalimat. Cara membacanya adalah menekan sedikit makhraj huruf
dari harokat huruf qalqalah yang berharokat sukun tersebut, sehingga lafalnya memantul dengan pelan. Contohnya, ini nak, ada di dalam surah Al-Ikhlas. Bapak minta kita baca ini sama-sama ya nak. Bapak duluan melafalkan, baru nanti diikuti kembali diulang oleh anak bapak semua. Di sini ayat yang pertama ada contohnya huruf dal yang sudah bapak kasih tanda huruf merah. Jadi cara membacanya ini nak hanya dipantulkan sedikit saja. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Coba semuanya nak sama-sama 2, 3. Lam yalid wa lam yulad. Bagus. Kemudian contoh yang kedua ada di dalam surah Al-Quraisy, alladzi at'amahum min ju'. Coba sama-sama nak. 2, 3. Alladzi at'amahum min ju'. Bagus. Kemudian contoh yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 2, 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, bagus nah. Selanjutnya qalqalah yang kedua. Qalqalah yang kedua disebut dengan qalqalah wusta. Ini terjadi apabila salah satu huruf qalqalah yang 5 ini disukunkan atau dimatikan karena dia waqaf atau berhenti di akhir ayat. Cara membacanya, menekan sedikit lebih kuat dari bacaan qalqalah kubra. Maksud apa nih qalqalah sugro? Sehingga huruf qalqalahnya memantul lebih jelas dari qalqalah sugro. Contoh bacaannya yang ini nak, yang ada bapak kasih tanda juga letaknya di akhir. Tadi yang sukro itu letaknya di tengah, kalau yang wusto letaknya di akhir. Cara melafalkannya itu lebih kuat sedikit dari yang sukro. Bapak baca lagi nak ya, kemudian kita contohkan sama-sama atau kita lafalkan sama-sama apa yang bapak baca. Lam yalid wa lam yulad. Coba nak, sama-sama 2, 3. Lam yalid wa lam yulad. Contoh yang kedua, qul a'udzu bi rabbil falaq. 2, 3. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Contoh yang ketiga, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. 2, 3. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, bagus. Kita lanjut nak ya, qalqalah yang terakhir atau qalqalah yang ketiga adalah qalqalah kubra. Qalqalah kubra ini adalah bacaan qalqalah yang terjadi saat terdapat huruf qalqalah yang 5 yaitu qaf, ta, ba, jim, dal yang bertasydid saat waqaf atau berhenti di akhir ayat. Cara membacanya yang pertama nak kita matikan dulu hurufnya dan menekan lebih kuat makhraj dari huruf qalqalah yang berbaris sukun tersebut sehingga huruf qalqalahnya memantul lebih kuat dan jelas. Cara membacanya inilah nak, seperti yang Bapak bilang tadi, kita contohkan lagi ada dalam surah Al-Lahab dan surah Al-Asr. Contoh yang pertama, Bapak contohkan dulu ya nak, kemudian ulangi lagi yang Bapak lafalkan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ayo nak sama-sama 2, 3.
Tabbat yada yada abi lahabin wa tab. Coba sekali lagi, kurang kompak dengar sama Bapak anak. Yuk lebih semangat lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. 2, 3. Tabbat Tabbat yada yada abi lahabin wa tab. tab. Nah, contoh yang kedua, kita perpendek aja, kita baca dari watawasau bil haqq. Itu aja kita baca anak ya. Coba perhatikan baik-baik, watawasau bil haqqi aja. Watawasau bil haqq. 2, 3 sama-sama. Watawasau bil haqq. Oke, bagus. Itulah nak pelajaran kita tentang qalqalah sugro, wusto, dan kubro. Dari materi yang Bapak jelaskan tadi, ada di antara anak Bapak yang belum paham? Sudah Ada yang paham, Pak. Sudah paham? Alhamdulillah, sudah paham. Kemudian nak, selanjutnya pembelajaran kita adalah diskusi. Bapak meminta kepada kalian untuk mencari perbedaan antara bacaan qalqalah sugro, wusto, dan kubro. Bapak kasih waktu kepada anak Bapak semuanya 25 menit. Kena sudah selesai? Sudah bisa? Pak. Bapak minta tolong. Mana Bapak Zudi? Ya, Pak. Bisa menjelaskan perbedaan antara qalqalah sugro, wusto, dan kubro? Baik, Pak. Saya coba, Pak. Dari hasil diskusi kelompok kami, jadi perbedaan antara qalqalah sugro, wusto, dan kubro itu yang pertama, qalqalah sugro cara memantulkan hurufnya hanya sedikit tekanan dan letak hurufnya di tengah kalimat, Pak. Kemudian kalau qalqalah wusto cara memantulkan hurufnya lebih kuat dari qalqalah sebelumnya, itu qalqalah sugro dan terletak di akhir kalimat. Kemudian qalqalah kubro cara membacanya pertama dimatikan hurufnya terlebih dahulu, lalu dipantulkan letak hurufnya di akhir, ditandai dengan tasydid, Pak. Itu hasil diskusi kelompok kami. Jawabannya bagus, alhamdulillah anak-anak Bapak sudah mengerti. Sebagai kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini, kita ulang sedikit kembali. Jadi nak, qalqalah ini adalah qalqalah atau bacaan yang harus kita terapkan ketika membaca Al-Quran, di mana qalqalah ini adalah bacaan yang dipantulkan ketika huruf qalqalah bertemu saat kita membaca Al-Quran, yaitu huruf ba, jim, dal, ko, dan ko. Jadi kalau nanti anak-anak Bapak membaca Al-Quran bertemu bacaan yang seperti ini, wajib dibaca menurut peraturan-peraturan bacaan ilmu tajwid, khususnya ilmu tajwid dalam bacaan qalqalah. Anak-anak Bapak semuanya, inilah pertemuan kita atau pelajaran kita pada hari ini. Anak-anak Bapak ada tugas mandiri yang sudah Bapak buat di Google Classroom, bisa dicek nanti tugasnya apa.
Bapak wajibkan kalian membuat tugas mencari contoh qalqalah masing-masing qalqalah 2, qalqalah sukro 2, qalqalah wusto 2, dan qalqalah kubro 2. Hasil dari tugas itu nanti dikirimkan kembali ke Google Classroom yang telah kita buat, dan nanti akan Bapak periksa, kemudian nanti akan dinilai. Itu saja nak pelajaran kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang hukum bacaan izhar. Semoga anak-anak Bapak terus bersemangat. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca Bapak surat Al-Ma'idah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.